Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 0. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pas tanggal reses besok itu, Bang. Bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Bang, ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Nah, kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa, Bang? Katanya. Enggak juga. Ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan, Bang, soal hak angket ini, Bang. Itu sebenarnya gimana, Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi, Bang? Karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis gitu, Bang? Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini, Bang? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri. Nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya apa? Ini ujungnya apa, pemakzulan Jokowi atau gimana? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya? Kalau objeknya, mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya, Bang? Karena kita kan mau KPU membongkar Bawaslu bukan eksekutif, Bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif, jadi Iya, bukan. tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itulah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun.
Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara, kenapa APBN-nya kan DPR yang rumuskan? DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, Pak Andi Masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Pak Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya, dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih Bang? Abang nggak tahu, tanya Andi Malarangeng lah, masa gue... Wah, gue pengen ngerokok. Nasdem, kemarin Nasdem, PKS dan PKB kan setuju untuk hak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu nggak ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi gitu Bang. Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.